untuk pembayaran tenaga kerja bisa kita ambil dari tanaman pendamping yang ada di tanaman coklat. Jadi bisa kita ambil manfaatnya tanaman pendamping ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan semuanya, para subscriber yang menyaksikan video ini dimanapun Anda berada. Pada kesempatan pagi hari ini kawan, kami akan berbagi video terkait tanaman suri yang kami jadikan pendamping pada tanaman coklat ini. Pada saat sekarang ini 20 hari setelah tanam, baik tanaman coklat ini maupun tanaman timun suri ini, kami melakukan penyemprotan yang kedua kalinya, di mana di penyemprotan yang kedua kalinya ini untuk mengendalikan hama, memberikan perangsang tumbuh supaya tanaman di masa vegetatif tercukupi nutrisi. Karena di masa vegetatif ini penting supaya tanaman kita berbuah lebat, maka wajib kita memberikan nutrisi yang cukup dan lengkap, dan supaya terhindar daripada serangan hama penyebab kegagalan pada tanaman timun suri ini yang kami jadikan pendamping pada tanaman coklat ini. Yang tujuannya apa? Perawatan timun suri ini secara otomatis akan memberikan perawatan pula pada tanaman coklat ini, baik pengendalian hama, perangsang tumbuh, dan pemupukan. Karena perawatan pada timun suri ini di masa vegetatif kita melakukan pemupukan setidaknya 3 kali. Pemupukan pertama untuk merangsang akar dan merangsang daun. Pemupukan kedua lebih untuk membuat pohonnya lebih rimbun. Pemupukan ketiga mempersiapkan buah supaya buahnya tebal, besar, berbobot, dan rasanya manis. Jadi ini wajib dilakukan di masa vegetatif, di mana di sini kami mempergunakan 3 bahan aktif yang pada saat sekarang ini melakukan penyemprotan kedua 20 hari setelah tanam. Di sini ada Antonik sebagai zat perangsang tumbuh, perangsang akar, dan akan memberikan kekokohan pada tanaman baik tanaman timun suri ini maupun coklat ini. Itulah manfaat daripada Antonik. Manfaat lain, dia akan mempertebal, mempertajam rasa, mempertajam warna. Dan yang kedua di sini ada Nutricom. Ini pupuk daun supaya tanaman timun suri ini dan coklat ini memiliki pertumbuhan yang maksimal, karena ini sebagai perangsang tumbuh yang komplit, meliputi dengan unsur hara yang tertera di sini dengan dosis yang sudah ditentukan di sini. Di sini bisa dipergunakan 3 sendok Nutricom D ini, dan Antonik ini 1 tutup, dan di sini ada Metindo. Metindo ini untuk mengendalikan hama, perusak daun seperti ini, bolong-bolong. Ini bisa dipergunakan 2 sendok makan dengan sistem yang bersifat sistemik. Ini sifat kerjanya akan luas. Ini bisa mengendalikan ulat, perusak daun, semut, belalang, jangkrik maupun yang lainnya. Dan ini sangat ampuh terhadap pengendalian lalat buah dan ulat pengebor pada tanaman cabai. Di sini manfaat daripada penyemprotan ini kan kawan, ditujukan supaya tanaman coklat ini memiliki pertumbuhan yang terbebas dari hama dan penyakit, dengan tanaman yang insya Allah nanti setelah 1 bulan kelihatan reaksinya. Setelah mau mengeluarkan pucuk baru di sini, ini bertanda akar sudah mulai keluar. Karena apa? Ini tanaman kami tanam, akarnya sudah keluar dari polybag. Setelah ditanam tentunya tanaman ini mengalami stres setidaknya 1 minggu, karena terputus pada waktu pindah tanam
dari tempat jambangan ke lahan tanam ulang. Ini nanti akan kelihatan keluar akarnya apabila pucuk ini sudah mengeluar. Tanda-tanda keluarnya pucuk ini, akar sudah keluar dengan akar yang baru. Nah, kawan-kawan bisa memanfaatkan lahan tanam ulang seperti yang kami miliki ini pada tanaman coklat, karena ini menjelang puasa. Kurang lebihnya kita tanam 2 bulan 15 hari atau 2 bulan 10 hari. Ini insya Allah nanti 2 bulan sebelum puasa sudah panen kan kawan. 5 hari sebelum puasa, sudah panen. 5 hari sebelum puasa sudah panen. Dan di sini kan kawan bisa menanam tanaman lain supaya tanaman coklat tumbuh subur. Bisa kan kawan sandingkan, dampingkan cabai. Bisa ditaruh di sisi kiri, di sisi kanan, terserah cabai apa, cabai keriting, cabai rawit maupun cabai setan bisa ditanam di sini. Yang pertama akan memberikan naungan yang setidaknya menahan teriknya matahari supaya daunnya nggak seberapa gosong pada tanaman coklat itu. Yang kedua, perawatan yang kita berikan pada tanaman cabai di masa vegetatif dengan melakukan pemupukan 7 kali 10 hari setelah tanam dengan cara pengecoran, itu akan memberikan nilai dampak positif pada tanaman coklat ini kan kawan. Jadi perawatan pemupukan masa vegetatif 7 hari pada tanaman cabai itu akan memberikan dampak positif pada tanaman coklat ini. Ini nanti rencana kan kawan, setelah timun suri ini selesai, pasca lebaran kita tanam cabai di sini, di sisi kanan dan kiri pada tanaman ulang coklat ini. Dan pengendalian hama pada tanaman cabai, baik yang disebabkan oleh trip, tungau, kutu kebul yang menyebabkan keriting, bule, itu juga akan akan memberikan perlindungan secara otomatis pula pada tanaman coklat ini. Jadi itulah plusnya kita menyandingkan tanaman lain pada tanaman ulang coklat ini. Tanaman lain seperti ini itu akan memberikan perawatan secara otomatis yang akan memiliki pertumbuhan yang maksimal pada tanaman coklat ini. Jadi itulah manfaat pendamping daripada tanaman. Yang di sini ada timun suri, di sini ada coklat. Nanti setelah timun suri dicabut, kita tanam cabai. Jadi kita bisa melakukan perawatan yang maksimal. Kita ambil dari hasil dari tanaman pendamping ini, baik timun suri maupun cabai nanti, untuk bisa mengurangi daripada keluarnya biaya untuk pembayaran tenaga kerja. Bisa kita ambil dari tanaman pendamping yang ada di tanaman coklat. Jadi bisa kita ambil manfaatnya tanaman pendamping ini untuk memberikan perawatan secara otomatis, baik memberikan pemupukan, penyemprotan, pengendalian hama, dan perawatan penyiangan gulma, rumput-rumput, itu nanti bisa kita ambilkan dari hasil tanaman pendamping yang kita tanam. Jadi demikianlah kawan-kawan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata kami, karena keterbatasan yang kami miliki, baik waktu, ruang, tempat, dan keadaan, serta keilmuan kami yang kami miliki. Salam sukses selalu buat kita semuanya. Apabila ada salah-salah kata kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila video ini ada nilai manfaatnya bagi kawan-kawan, kami mohon partisipasinya untuk di like, di subscribe, di share, di komen, dan dinyalakan tombol notifikasi, karena subscribe itu gratis kan kawan. Dan kami ucapkan banyak terima kasih. Kami doakan kawan-kawan yang sudah subscribe
supaya dimudahkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan diberikan kesejahteraan bagi keluarganya, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi ambil manfaat video ini apabila bermanfaat. Apabila yang tidak bermanfaat, tentunya dari khilafan kami dan kekurangan kami. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti rumput-rumput ini semuanya perawatan pada tanaman coklat secara yang menjadi tanaman khusus bisa kita ambilkan dari tanaman pendamping ini kan kawan. Jadi itulah manfaatnya yang bisa diambil supaya tanaman kita memiliki pertumbuhan yang subur dan maksimal.